Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zarani, NIM 1950210200 dari kelas MBS 3F. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview sholat Idul Adha pada mata kuliah praktik ibadah dan tahfiz. Sebelum itu, Hari Raya Idul Adha merupakan hari besar yang istimewa bagi seluruh umat muslim di penjuru dunia. Bagi sebagian besar umat muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial akan melaksanakan kewajibannya menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Tanah Suci. Sedangkan bagi umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji, akan melaksanakan ibadah kurban dan sholat id. Tapi tahu nggak sih awal mula adanya ibadah kurban ini? Nah, hari raya kurban ini terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus-menerus. Dan di dalam mimpi tersebut Allah SWT memerintahkannya untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu bingung dan sedih. Pasalnya Ismail ini adalah anak yang patuh kepada orang tua dan perintah Allah SWT. Tetapi karena mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam seakan mengalami hal di luar dugaan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak bisa berbuat apa-apa karena maksud mimpi itu adalah perintah langsung dari Sang Pencipta. Dan datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kepada Ismail dengan maksud menyampaikan mimpi itu, bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini melakukan perintah Allah sebagai bentuk ketaatannya untuk melakukan perintahnya itu, dan dengan menyembelih Ismail ini. Dan anaknya ini, Ismail, meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih Ismail ini tidak meronta kesakitan. Ismail juga meminta pakaiannya ini diberikan kepada sang ibunda sebagai bentuk kenang-kenangan. Lalu apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail ini tidak dapat digunakan, dan Allah SWT menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing untuk disembelih, yang sudah tercantum dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 103 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, dari peristiwa ini adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah yang juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah SWT. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah SWT adalah yang terbaik untuknya. Nah, peristiwa ini pula menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat muslim di penjuru dunia. Dalam menjalankan sholat Idul Adha ini tentunya ada beberapa sunnah-sunnah yang dapat dikerjakan sebelum sholat Idul Adha untuk menambah pahala. Yang pertama itu mandi. Sebelum berangkat sholat Idul Adha disunnahkan mandi, dan niatnya itu nawaitul guslon liyaumi Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi Idul Fitri atau Idul Adha sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berhias dan memakai wangi-wangian. Disunahkan bagi laki-laki untuk berdandan saat akan menunaikan sholat hari raya Idul Adha dengan memakai pakaian yang bagus. Sedangkan untuk perempuan, menurut Imam Syafi'i, saya lebih menyukai apabila kaum wanita yang hendak menghadiri sholat hari raya atau sholat lain dalam keadaan bersih, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang mencolok, dan juga tidak memakai perhiasan, namun hendaknya menggunakan pakaian yang sederhana. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi. Disunahkan berangkat pagi-pagi ke masjid atau ke lapangan tempat sholat Idul Adha. Jika sholatnya di masjid, maka sembari berjalan menuju tempat ibadah atau tempat masjid itu bisa sambil bertakbir dan menunggu waktu sholat tiba. Yang keempat, jangan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Disunahkan berpuasa dulu sebelum sholat Idul Adha. Setelah sholat nanti
atau pulangnya boleh langsung makan dan minum. Yang kelima, menempuh jalan yang berbeda pada saat berangkat dan pada saat pulang ke rumah. Yang keenam, memperbanyak takbir. Yang sama dengan tadi berangkat pagi-pagi itu sambil berjalan ke masjid atau ke lapangan untuk sholat id, sekalian bertakbir. Begitu juga ketika sampai di tempat sholat atau pada saat pulang akan disunahkan memperbanyak takbir. Apalagi pada hari Idul Adha disunahkan membaca takbir dimulai sejak subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu asar hari Tasyrik yang berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan disunahkan takbir pada setiap selesai habis sholat fardu selamat hari Tasyrik tersebut. Yang ketujuh, mengungkapkan tahtiyah atau ungkapan sukacita atas datangnya hari raya disertai dengan jabat tangan. Tadi itu hukum sholat Idul Adha. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha ini sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Karena sunnah, maka bagi umat muslim yang tidak ikut melaksanakan sholat Idul Adha dengan berbagai alasan sejatinya tidak akan mendapat dosa. Selanjutnya cara sholat Idul Adha. Yang pertama, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan Idul Adha rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Jika sebagai makmum, niatnya itu usolli sunatan Idul Adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Tapi jika sebagai imam, niatnya itu berbeda, cuma ditambahin imamah doang, diganti imamah doang, niatnya sama. Usolli sunatan Idul Adha rakaataini imamah lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama setelah niat, kemudian itu takbiratul ihram, lalu dilanjutkan membaca doa iftitah dan takbir lagi sebanyak 7 kali. Nah, takbir sebanyak 7 kali ini, takbirnya itu yang disunahkan itu subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama. Kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir, kemudian dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat kedua dan takbir lagi sebanyak 5 kali ya, seraya mengangkat kedua telapak tangan. Seperti Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Seperti takbir yang pertama, takbir yang kedua ini cuma 5 kali, tapi takbir pertama itu 7 kali, dan berlanjut ke ruku, sujud, dan seterusnya. Setelah itu salam, sehingga sholat id ini selesai. Dan jamaah ini dianjurkan untuk tidak terburu-buru dan untuk mendengarkan khutbah dari awal hingga selesai agar mendapatkan pahala yang lebih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.